Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar lanjutan dari materi pada minggu lalu, yaitu tentang barisan bilangan kelas 8A Darul Fadilah bersama Bunda Nur Azila SPD. Yang pertama, coba Ananda semua perhatikan pola bilangan-bilangan berikut. Yang pertama yaitu bilangannya ada 2, 4, 6, 8. Yang kedua ada 1, 3, 5, 7. Dan yang terakhir ada 3, 6, 9, 12, 15. Jika kamu perhatikan, bilangan pada 1, 2, dan 3 disusun mengikuti pola tertentu. Bilangan-bilangan tersebut disebut dengan barisan bilangan. Nah, jadi kelihatan kan dia mengikuti pola tertentu. Yang pertama itu dia 2, 4, 6, 8. 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8. Yang kedua 1 tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 2, 7, dan seterusnya. Begitupun dengan nomor 3. Dapat kita simpulkan bahwa barisan bilangan itu adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Nah, jadi dia pengaturan tertentu, aturan tertentu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dia tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan selanjutnya bisa juga kali 2, kali 3, dan selanjutnya. Oke. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan itu disebut dengan suku barisan atau suku ke n suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Jadi U besar, N-nya kecil. Pada barisan bilangan 2, 4, 6, 8 tadi kita peroleh bahwa U1 suku pertamanya adalah 2, U2 suku keduanya adalah 4, U3 suku ketiga sama dengan 6, dan U4 suku keempat sama dengan 8. Jadi barisan bilangan 2, 4, 6, 8 itu memiliki 4 buah suku. Next yaitu barisan aritmatika, merupakan barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B. Selisih antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Jadi di sini barisan aritmatika itu kalau misalkan suku-sukunya itu diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B. B itu adalah beda dari suku yang berdekatan. Kalau bedanya sama berarti itu merupakan barisan aritmatika, tapi diperoleh dari penjumlahan dan pengurangan dengan suatu bilangan. Nah, itu dilambangkan dengan UN dikurang UN kurang 1. Maksudnya tuh kalau misalkan N-nya 3, berarti suku ketiga kurang suku kedua sama dengan B. B itu adalah beda tadi. Nah, contoh 1, 3, 5, 7, 9 merupakan suatu barisan aritmatika dengan nilai, berarti B-nya itu bisa kita kurangkan U5 kurang U4, 9 kurang 7, atau U4 kurang U3, atau U3 kurang U2 sampai U2 kurang U1. Itu hasilnya tetap sama, karena tadi berdasarkan prinsip barisan aritmatika itu yaitu suku-suku yang berdekatan itu selalu bernilai sama. Nah, di sini yaitu 2, bedanya adalah. Next, jika yang diketahui adalah nilai suku pertama dan selisih antar sukunya B, maka nilainya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Nah, itu rumusnya untuk UN. Contoh barisan aritmatika ini adalah diketahui barisan 49, 14, 19, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10. Nah, kalau kita cari manual kan panjang nih. Kebetulan ditanya di sini adalah suku ke-10. Kalau misalkan suku ke-50, ke-100, nah
Yakin Ananda semua menuliskannya satu persatu? Tentunya tidak kan? Nah, dengan menggunakan rumus dari barisan aritmatika ini, kita lebih gampang untuk menyelesaikan masalah tentang barisan bilangan. Jawab. Nah, ternyata barisan ini membentuk suatu pola tertentu. Ditambah 5 setiap sukunya, ditambah 5, 4 ditambah 5, 9, 9 tambah 5, 14, 14 tambah 5, 19, dan seterusnya pastinya kan. Nah, dapat kita bentuk atau kita tulis ke dalam rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Karena N nya 10, karena ditanya suku 10, berarti 10 A itu adalah suku pertama. 4 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 5, 45 ditambah 4 sama dengan 49. Nah, itu penyelesaian untuk barisan. Selanjutnya ada dia barisan geometri. Nah, bagaimana dengan barisan geometri ini? Barisan geometri yaitu suatu barisan bilangan yang suku-sukunya terdiri dari atau terbentuk dari perkalian antar rasio dengan suku sebelumnya. Nah, kalau tadi kan kita sebut dengan beda. Kalau pada barisan aritmatika, pada barisan geometri ini kita bilangnya dengan rasio. Kalau beda itu kita dapatkan dari hasil penjumlahan dan penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan untuk rasio itu kita dapatkan dari hasil perkalian antar dua suku yang berdekatan. Nih, R-nya tuh sama dengan UN per UN kurang 1. Kalau tadi B, UN dikurang UN kurang 1. Kalau ini per UN per UN kurang 1. Dan rumus untuk suku ke N dapat dituliskan dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, dengan R-nya adalah rasio dari barisan tersebut. Yang pertama, coba Ananda semua perhatikan pola bilangan-bilangan berikut. Yang pertama yaitu bilangannya ada 2, 4, 6, 8. Yang kedua ada 1, 3, 5, 7. Dan yang terakhir ada 3, 6, 9, 12, 15. Jika kamu perhatikan, bilangan pada 1, 2, dan 3 disusun mengikuti pola tertentu. Bilangan-bilangan tersebut disebut dengan barisan bilangan. Nah, jadi kelihatan kan dia mengikuti pola tertentu. Yang pertama itu dia 2, 4, 6, 8. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8. Yang kedua 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7, dan seterusnya. Begitupun dengan nomor 3. Dapat kita simpulkan bahwa barisan bilangan itu adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Nah, jadi dia pengaturan tertentu.